Oke. Masih semangatnya pagi ini atau masih ngantuk-ngantuk? Semangat, Bu. Semangat. Bagus. Buktinya, kita buktikan sama saya. Kita main, saya perbaikin apa dulu ya? Lampu di kamar saya ya. Sebentar. Oke. Kita buktikan bahwa kita masih semangat. Saya minta tolong semua dinyalakan videonya. Kita akan ada ice breaking. Bisa? Sudah nyala? Sudah? Yuk. Pernah sama saya itu ice breaking kata gajah? Sudah pernah kan? Pernah, Bu. Nah, sekarang bukan kata gajah lagi. Ya, saya minta waktunya 5 menit biar semangat dulu yang sudah bangun. Aldora sudah senyum-senyum. Aldora, saya minta izin pakai nama kamu ya. Dora, diri, darah. Dora, ke kanan kalian masing-masing, diri, darah. Oke ya? Sama-sama dulu semua. Siapa yang saya lihat nanti salah gerakannya, di akhir perkuliahan akan saya minta membuat pantun atau bernyanyi. Jadi tolong fokus. Kecuali memang dia pengen kasih pantun untuk teman-temannya atau pengen bernyanyi. Nanti lagu yang dinyanyikan itu atau topik pantunnya itu tidak boleh pilihannya sendiri, tapi harus request dari si Dora. Lagi punya inspirasi. Atau teman yang lain, kalau saudara nggak tahu Bu, teman yang lain aja itu boleh. Jadi privilege-nya si Dora. Saya pengen dia nyanyi misalnya The Prayer contohnya. Ya udah, kita lihat sanggup atau enggak. Yang penting kan si Dora yang ngasih. Oke, saya lihat mana yang gerakan yang salah ya. Perhatikan si Dora itu ke kanan kalian, bukan ke kanan layar, ke kanan kalian. Jadi ini Dora, diri, darah. Jadi nanti speednya akan saya percepat. Tolong semua kalau misalnya kamera, saya nggak bisa paksakan seperti Putri. Ini Putri cuma nampak kepalanya. Tolong angle kameranya diturunin. Tapi paling tepat itu seperti siapa? Si Marco, si Kevin. Apalagi si Kevin tuh konsistennya selalu seperti itu ya. Bagus. Pakai kemeja dia, nggak pakai. Pokoknya rapi. Si Aldora juga udah bagus, nampak badannya. Saya tuh hanya minta tangan. Ya, oke. Bisa? Bisa turunkan lagi. Oke, Dora, diri, darah. Nanti cepat-cepat saya bikin. Darah-darah diri gitu, harus tahu. Dora, diri, darah. Oke, kita mulai sekarang. Diri, diri, Dora. Oke. Darah, diri, Dora. Masih ada yang salah. Sekali lagi. Kalau masih ada yang salah, saya tandain ya. Dora, diri, darah. Ulang. Darah, Dora, diri. Rosi nggak nyalain, Roy sama Rizky. Brandina nggak nampak itu tangannya, nak. Satria. Oke. Dora, Dora, diri. Dora, diri, darah, diri. Oke, Satria 1. Nanti ya. Saya cari dua atau 3. Cikita, tolong diapakan kameranya. Kamu nanti Satria 1 ya. Terserah si Aldora mau kasih apa sama kamu. Oke. Diri, darah, Dora, diri.
Christine Lumbantoruan 1, Ayub 1. Oke, kita sudah punya 3 orang. Ya? Oke, siap ya. Christine Lumbantoruan, Ayub Situmorang, dan juga Satria Nenggolan. Aldora? Saya ngelek, Bu. Ya, kamu siapkan mereka mau bernyanyi apa dan pantun topiknya apa. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan membahas materi. Kalau ada ini yang mau minum seperti siapin, nggak apa-apa ya. Jangan sungkan. Sebentar, saya stop share dulu ya. Saya matikan dulu WA saya biar nggak mengganggu kalian nanti ketika mulai. Saya matikan dulu. Stop. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Nah, kalau misalnya di peta, kira-kira gelombang elektromagnetik itu di bagian yang mana? Itu ada di sini, ya. Jadi topik EM itu meliputi persamaan Maxwell dan juga EM. Kita nanti bisa tahu sebenarnya persamaan Maxwell itu gunanya seperti apa di sini. Oke. Selanjutnya, adapun outline atau materi kita hari ini itu ada 4. Yang pertama adalah 4 persamaan Maxwell, yang kedua persamaan diferensial gelombang EM, yang ketiga energi gelombang EM, dan yang terakhir adalah vektor pointing dan polarisasi. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell itu adalah suatu persamaan yang mendeskripsikan hubungan antara medan listrik dan magnet dan sumber-sumbernya, yaitu apa? Muatan listrik, arus, dan perubahan medan. Jadi kalau misalnya saya bikin di sini persamaan Maxwell, ini terlalu tebal. Oke, saya hapus dulu. Nah, perhatikan ya, kalau persamaan Maxwell, oke, begini, saya bikin Maxwell gini ya, Maxwell itu meliputi, itu kok nggak nampak ya, Maxwell itu yang dibahas itu pasti tidak jauh dari yang namanya medan listrik dan juga medan magnet. Nah, dari medan magnet dan medan listrik itu, apa-apa aja objeknya, itu muatan listrik, arus, dan juga perubahan medan. Perubahan medannya itu bebas, apakah perubahan medan B atau saya bikin di sini perubahan medan aja. Apakah itu arus listrik, nanti bisa kelihatan di bawah. Nah, merangkum fakta-fakta eksperimen tentang listrik dan magnet. Nah, kita kan sudah belajar ini ya. Sudah belajar tentang hukum Coulomb, hukum Gauss, Biot-Savart, Ampere, dan Faraday. Sekarang saya mau tanya, ada yang bisa apa itu hukum Coulomb? Ada yang bisa? Saya bikin di sini. Hukum Coulomb. Saya kasih clue. Di sini K Q1 per Q2 per R kuadrat. Ya, hukum Coulomb ini ya. Jadi hukum Coulomb itu menyatakan bahwa ketika dua buah muatan saling berdekatan, pada jarak tertentu akan terjadi interaksi dalam suatu permitivitas sebesar K. Interaksinya itu menimbulkan gaya. Kalau interaksi pasti ada gaya ya. Misalnya si Graciela sama si Sandi terjadi interaksi, biasanya ada gaya. Terserah interaksinya apa. Apakah mereka jadi berteman baik atau sebenarnya kayak Tom and Jerry. Tapi itu kan gaya kan. Saling membenci kan juga ada gaya, gaya tarik atau gaya untuk membenci ya gitu misalnya. Ya kan Graciela? Gitu ya. Jadi apabila terdapat dua muatan yang terletak pada jarak tertentu, saya katakan, kalau semakin jauh pasti interaksinya semakin dekat jauh kan, nggak ada kan. Kalau begitu gayanya nggak ada. Ini saya bikin bukan HC lah ya, sorry ya. Ini hukum Coulomb, tapi rumusnya itu bisa dituliskan dengan gini. F C, hukum Coulomb sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. R1 2 kuadrat sih ini. Jadi jarak antara muatan 1 dan 2 dikuadratkan. Ya ini bukan HC. Bukan HC sama dengan tapi FC atau hukum Coulomb. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kan saya katakan
apabila terdapat dua muatan yang saling berdekatan pada jarak tertentu dalam permitivitas sebesar K, maka akan menimbulkan suatu interaksi atau gaya. Kalau semakin jauh jaraknya, ya kan, berarti sesuatu dibagi yang sangat besar, maka F-nya berapa? Semakin? Gimana Graciela kalau sesuatu angka dibagi yang sangat besar? Hasilnya seperti apa? Alpi? Oh ya, silakan Graciela. Ya, silakan Graciela. Oke, bagus ya. Jadi kalau misalnya satu, ini kan satu kolom dikali satu kolom dibagi dengan 1.000.000 10 pangkat 6 kan hasilnya kecil sekali kan, dibandingkan satu kolom dikali satu kolom dibagi 10 cm kuadrat, berarti kan menghasilkan nilai yang besar. Jadi jarak itu mempengaruhi sekali. Kalau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, si Graciela sama si Alfi ketika mereka tetanggaan atau misalnya di kelas duduk sebelahan, interaksinya akan lebih banyak. Pinjam-pinjaman alat tulis, chat, cerita, aduh udah boleh ngantuk nih, kapan selesai fistasnya misalnya, ya kan? Tapi kalau misalnya si Graciela di ruangan A, tapi si Alfi itu di gedung 9, si Graciela gedung 7, ya pasti nggak akan ada interaksi di antara mereka. Kita abaikan dulu WA atau HP ya, gitu ya. Jadi seperti itu juga sebenarnya kinerja dari muatan. Oke, nah berarti hukum apa namanya, hukum kolom udah bisa ya. Saya hanya mereminder kembali. Nah, hukum Gauss seperti apa? Ada yang bisa? Valentino, saya izin minum ya. Di sini ada yang berpuasa? Di sini ada yang sedang menjalankan ibadah puasa? Ada, Bu. Ada. Saya mohon izin ya kalau nanti di tengah-tengah minum ya. Saya kamera. Terima kasih. Inilah indahnya Indonesia ya, bertoleransi. Silahkan. Tadi siapa tadi nanya? Valentino ya. Valentino masih ingat hukum Gauss? Ini udah loh di slide lo, Valentino. Sama Pak Gede juga waktu itu ini kan? Ayo, oke gitu si Pasca. Saya tandain di sini ya, Graciela ya, poin. Yang bisa tadi kan si Graciela bisa ya, Graciela. Oke. Yang lain? Di hukum Gauss itu bisa boleh suaranya dikuatkan soalnya saya mendengar suara tapi samar-samar dan saya tidak tahu namanya siapa. Di hukum Gauss kan Bu, di situ seperti flux itu kayak menyatakan itu flux Bu, di mana flux itu sama dengan EA dikali cos theta Bu, di mana nantinya ada garis-garis medan listrik yang bisa menembus permukaan tertutup Bu. Kemarin ada di peragakan Pak Gede. Dia kayak namanya siapa nih yang menjawab ini, siapa namanya? Eve Bu. Eve. Oke. Eve, jawaban kamu sudah benar, tapi kalau misalnya itu esai agak susah mungkin menuliskannya, ya enggak? Ya, tapi jawaban kamu sudah bagus sekali. Saya coba rangkum ya, saya coba persimpel kata-katanya. Jadi hukum Gauss itu tuh menyatakan fenomena kelistrikan di mana ketika ada suatu muatan yang terlingkupi atau enclosed kita bikin. Jadi enclosed itu kita sudah tentukan sebagai referensi muatan ini gitu. Jadi udah saya tutupin gitu ya. Hukum Gauss adalah suatu fenomena kelistrik saya ulangi. Hukum Gauss adalah fenomena kelistrikan di mana ketika suatu muatan dalam permitivitas E0 akan menghasilkan medan listrik. Udah, jadi kalau misalnya sudah ada di medan muatan dan juga terhadap permitivitas atau medium ya, media ya kan, nilainya tertentu, maka akan menghasilkan suatu medan listrik. Gitu. Di mana medan listrik terhadap A itu dinyatakan seperti ini rumusnya. Integral tertutup EdA sama dengan Q-in per epsilon 0. Nah, total flux yang menembus permukaan A. Jadi misalnya kalau ini aja yang ditanya, ini apa sih artinya Bu? Gitu. Ini total flux yang menembus permukaan A. Gitu.
Nah, flux inilah sebenarnya medan listriknya. Ya. Nah, hukum Gauss pada fenomena kemagnetan. Nah, itu kan hukum Gauss pada fenomena kelistrikan ya. Sekarang hukum Gauss pada fenomena kemagnetan. Ini ada batang magnet. Saya tanya siapa ya? Siapa yang mau ditanya sama saya? Saya coba yang tidak nyalakan video. Oh, tumben si Kevin off. Yang menarik menurut saya siapa? Alfi udah. Talita boleh? Talita? Nah, Talita, ini coba kita lihat di layar, kursor saya terlihat. Ini ada batang magnet, kutub N dan kutub S, ya kan? Sekarang saya mau tanya. Saya mau ilustrasikan sama ini. Terlihat Talita? Oke. Tumbler saya ini adalah, bayangkan ini adalah medan magnet. Ini adalah kutub north, utara, sedangkan ini kutub selatan. Bisa? Pasti akan menghasilkan gaya tarik kan, namanya juga medan magnet kan? Ini utara, ini selatan. Bisa Talita? Oke. Sekarang ini saya putus, saya copot Talita. Suara saya terdengar dengan baik, Talita? Halo, Talita? Soalnya saya, ya Kevin, kamu bisa mendengar suara si Talita? Kedengaran, Bu, tapi kecil. Talita? Iya, Bu. Masalahnya gini, Kevin, terdengar aja tapi samar-samar mah nggak bisa kita katakan terdengar dengan jelas kan? Yunika, kamu bisa mendengar suara si Talita dengan jelas? Tidak, Bu. Tidak. Talita, yuk nyalakan apanya? Audionya coba dikencangin. Volumenya. Udah, Bu. Tapi terkadang audio saya sering rusak, Bu. Oke lah. Tapi bagusan itu bagus kok. Nah ini sekarang Talita, ini tadi kutub utara, ini kutub selatan. Sekarang ini saya lepas. Jadi batang magnetnya saya patahkan. Sekarang yang di daerah sini jadi kutub apa? Talita? Talita? Jadi kutub selatan, Bu. Ini selatan, yang ini? Yang ini? Selatan juga, kan? Iya, Bu. Oke. Kalau gitu yang ini kutub apa? Ini kutub apa, Talita? Kutub utara, Bu. Ini? Yang ini? Kutub sama juga, Bu, kutub utara. Oke. Terima kasih, Talita, sudah berkontribusi. Sekarang saya tanya, ada yang mau raise hand nggak? Bilang, siapa yang sepaham dengan Talita? Silahkan angkat tangan. Sekarang semuanya, silahkan angkat tangan. Tahu kan bikin raise hand? Yang sepaham, setuju, sepakat dengan jawaban Talita, silahkan angkat tangan. Nanti saya minta loh pertanggungjawaban kalian, kalau nggak angkat tangan. Nggak ada ini ya? Oke, si yang setuju, ini siapa yang satu di sini? Oke, Roy, iya, terima kasih Roy, bagus. Ada lagi yang lain yang sepaham dengan si Talita dan Roy? Udah ini aja, saya tunggu sampai 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cuman 3 orang. Talita, Roy, dan juga Graciela. Kalau gitu saya mau tanya, siapa yang mau saya? Prosperous, kamu tidak angkat tangan kan? Jadi menurut kamu Prosperous ini ketika ini saya lepas ini jadi kutub apa? Prosperous? Ya, Bu. Ini jadi apa? Kamu tidak angkat tangan kan? Tolong nyalakan videonya Prosperous. Dari awal kan kita sudah janjian kan, saya memberikan keringanan, matikan video, tapi ketika saya panggil, kalian ada gitu.
Saya bukan yang nggak bisa, cuma asal kasih kuliah, kalian mau di situ rolling-rolling, mau sambil makan, mau sambil tidur, kalian tinggalkan, kalian mandi, ya sebenarnya saya bisa seperti itu. Tadi saya perhatikan mulai dari 8.03, saya coba untuk bersabar, untuk melihat kalian. Kita kalau ada orang baik, jangan jadi kita serampangan, jadi kita suka-suka kita. Ya, udah boleh di low hand, gak usah di raise hand. Tadi si Roy sama si Christine tadi ya. Enggak, saya nggak minta, saya nggak paksa kalian harus on video setiap saat. Tapi ketika saya panggil, itu ada. Jangan kayak tadi, ya Bu sebentar, itu lama loh. Saya menunggu berapa detik. Berapa lama sih? Kalau memang itu laptop di depan kalian, mencari tombol, mencari fitur video dan mute itu paling sepersekian detik kan. Bikinlah 1 detik. Ya. Atau yang kedua, kalau misalnya model dosen yang lain, langsung dinyatakan, langsung di-kick itu, tidak langsung dikeluarkan dari Zoom dan dinyatakan tidak hadir, karena memang ketika dipanggil itu tidak ada. Lama. Kalau lama itu berarti apa tandanya? Laptop tidak di depan dia, tidak di dekat dia, sehingga lama untuk merespon. Saling menghargailah kita ya. Oke. Prosperous, sudah bisa saya tanya? Tadi kamu tidak angkat tangan kan? Ibu. Iya. Kalau gitu sekarang saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu tidak setuju dengan si Talita, apa pendapat kamu? Kenapa berbeda? Di bagian mananya berbeda? Nah, ini dia. Tadi kamu tidak angkat tangan. Sekarang sudah saya tanya. Nanti yang tidak angkat tangan saya tanya ini pertanggungjawabannya. Bisa Prosperous? Kalau nggak saya langsung lanjut. Maaf Bu, kurang bisa Bu. Oke. Berarti tidak angkat tangan bukan karena tidak sepaham dengan si Talita ya, tapi karena tidak tahu ya. Iya Bu. Oke, sekarang saya tanya lagi. Nyalakan kamera ya. Untuk yang saya panggil. Coba di sini raise hand bagi yang tidak mengerti jawaban, tidak tahu jawabannya apakah pengisi Talita itu benar atau salah. Silakan angkat tangan. Yang tidak angkat tangan nanti saya tanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Tolong angkat tangan, tolong raise hand bagi yang tidak tahu jawaban. Apakah jawaban si Talita itu benar atau salah? Jadi dia yang benar-benar nggak tahu Bu, aku Bu jawaban yang benar Bu, benar atau salah punya si Talita. Tolong angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Prof. Feres, kamu bilang kamu nggak tahu, tapi kamu nggak angkat tangan. Sudah Bu. Yang lain, nanti saya tanya ini loh. Ayo, cepat. Nanti saya suruh. Bukan tepuk tangan. Siapa yang tepuk tangan ini ya? Kita lihat dulu. Salah klik ya Peter ya? Oh, ada lagi tambah. Oke. Udah ini ya, saya hitung sampai 5 ya. Udah nggak lagi boleh tambah ya. Jangan diturunkan sebelum saya minta. 1, 2, 3, 4. Langsung nambah. Udah nggak ada lagi ya. 5. Udah nggak boleh lagi ada yang nambah. Maka saya akan tanya ke setiap orang. Kristi Panggabean, kamu bisa nyalakan audio kamu? Kamu soalnya video tidak, audio tidak. Bisa Kristi Panggabean? Bingung lah saya ini. Kalau kayak gini contohnya dari HP biasanya. Mana Kristi? Saya bisa. Ya. Kenapa bergema? Bisa kita komunikasi, Kristi?
Bisa, Bu. Oh, saya belum nyalakan video ternyata, sorry. Ini, kalau gitu Kristi, kamu kan tidak angkat tangan, ya kan? Berarti kan kamu bisa katakan bahwa apa yang dibuat si Talita itu salah, benar? Ini kan Bu 2 device. Di device satu lagi Bu, saya angkat tangan Bu. Oh gitu. Oh gitu ya. Kristi. Mama kamu tapi cuma satu aja tuh saya lihat. Ada Bu. Coba sebentar, apa saya salah ya? Kris. Oh iya. Oke, kalau gitu saya lihat lagi siapa yang tidak angkat tangan. Si Anita? Oh, Anita. Iya. Gimana Anita? Menurut saya yang dikatakan Talita tadi salah, Bu. Salah. Ya, yang benar apa? Kalau menurut saya kan, Bu, maaf jika salah ya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, kalau udah dipotong juga magnet itu kan, Bu, tetap dalam potongan magnet itu mengandung kutub utara dan kutub selatan, Bu. Terima kasih. Jadi di sini apa? Di situ tetap kutub utara, Bu, meskipun tadi tutupnya sudah diambil. Ini? Yang di bawahnya kutub selatan. Oke, kalau gitu saya balik. Ini? Ya itu Bu, tetap memiliki 2 kutub Bu, yang di atasnya tuh kutub utara dan di bawah kutub selatan. Ini utara ya? Iya. Perhatikan lagi baik-baik. Ini utara. Iya. Oke, jawaban si apa tadi namanya? Si Anita Bu. Anita masih saya keep ya. Eve, nggak salah si Eve, nanti si Eve berapa kali dapat nilai. Venita, kamu tadi Venita bisa? Saya tanya Venita. Bisa, Bu. Venita? Bisa, Bu. Suaranya dikuatkan lembut sekali, kayak Putri Kataten. Bisa, Bu. Batak kamu kan, Venita? Iya, Bu. Iya, biasanya Batak galak-galak suaranya, biasanya. Tapi hatinya Hello Kitty kok. Benar? Iya, Bu. Nah, sekarang Venita, ini apa Venita? Yang di sini di kutub apa? Kutub selatan, Bu. Ya? Kutub selatan, Bu. Oke. Jadi yang di sini? Kutub utara, Bu. Oke, untung habis. Kalau yang ini? Utara, tetap utara, Bu. Ini utara? Yang bagian atas yang dipotong tadi dia jadi tetap utara, Bu. Terus bagian bawahnya selatan, Bu. Ini, tengok ya. Utara, selatan. Sekarang saya pindah. Ini saya balik. Ini apa? Selatan, Bu. Oke, ini? Utara. Oke, terima kasih. Jadi yang benar adalah jawaban si tadi siapa? Lupa saya. Sampai banyak Eve atau siapa tadi? Yang barusan jawab ini siapa? Penny, Bu. Penny. Penny. Coba ya lihat ya nama kamu ya, Ven. Jangan sampai salah ya, Ven. Ya, Bu. Penny. Duh, kenapa ini nggak bisa ya mendadak ya? Ini udah sebentar ya. Oke, bisa ya ini, Ven. Nah, jadi yang dikatakan sama si Penny itu sudah benar bahwa ketika ini utara, oke kita lihatlah jawabannya. Ini ada satu batang magnet. Ini adalah kutub selatan, sedangkan yang ini adalah kutub ini kutub utara, yang ini kutub selatan. Ketika ini saya bagi 2, saya patahkan, sudah. Nah, ini tetap kutub selatan kan? Iya kan? Nah, yang di sini meskipun itu masih di daerah sini, belum di sini gitu. Ini udah ganti kutub selatan. Ini utara, yang ini selatan, yang ini utara, ini selatan. Jadi bagaimanapun saya bagi sebuah batang magnet dalam ukuran sekecil apapun, dia tidak akan pernah menjadi satu kutub. Dia akan selalu terdiri dari 2 kutub. Makanya tadi saya balikkan punya si ini. Tadi yang jawab si Venita ya. Sebelum si Venita siapa ya? Saya lupa. Tadi kan saya bilang ini seperti ini, dia salah. Yang ini dia terbalik.
Jadi dikatakan yang ini utara. Padahal kan tadi kan ini peraturan, ini selatan, sudah. Ini selatan, ini kalau sudah dibagi yang ini utara kan. Jadi dia terbalik gitu. Jadi ya jangan sampai salah. Nah, hubungannya dengan hukum Gauss dengan fenomena kemagnetan itu seperti ini. Kalau rumus hukum Gauss itu adalah ini kan, flux medan listrik dalam ruang lingkup A itu sama dengan Q-in per epsilon 0 kan. Nah, kalau misalnya karena muatan medan magnet, kan medan magnet ini kan muatan juga ini kan, memiliki muatan juga kan. Iya kan? Karena medan magnet tersebut tidak bisa dalam menghasilkan satu muatan tunggal, atau dengan kata lain selalu berpasangan atau berkapel-kapel, sudah, Q-nya itu nggak pernah sama dengan 0. Kan medan magnet utara aja nggak pernah kan? Q-in itu kan 1. Ya enggak? Karena tidak pernah dia sendirian, maka Q-in close itu sama dengan 0. Kalau udah 0 dibagi epsilon 0, ya kan 0 dibagi sesuatu, maka hasilnya 0. Makanya hukum Gauss untuk medan magnet itu bernilai 0. Paham sampai di sini? Halo? Paham, Bu. Oke. Saya sebentar ya, ini ada masalah di apa saya. Saya post dulu. Kalian boleh break, kasih waktu saya beberapa detik saja. Boleh turun tangan? Boleh. Oke. Oke, sudah? Sudah lagi ya? Sampai di sini bisa ya? Nah, sekarang kan berarti saya udah bisa checklist nih, hukum Gauss saya sudah oke. Nah, hukum Gauss itu terhadap medan magnet dan arus listrik sudah oke. Dan ini udah oke, ya kan? Ya kan? Ini adalah hukum Coulomb FC. Sudah oke. Sekarang hukum dibikin nggak di sini? Oh, langsung dia ya. Nah, Biot-Savart itu juga bisa tentang kemagnetan. Nah, ini dia. Tidak pernah ditemukan monopol magnet. Jadi hukum Gauss terhadap kemagnetan itu dia udah dirangkum di Biot-Savart. Jadi udah saya checklist, ya. Sekarang adalah hukum Ampere dan juga hukum Faraday. Oke, kita masuk ke hukum Ampere. Hukum Ampere itu apa? Nah, udah belajar nih. Siapa yang mau saya tanya ya? Yuni. Saya belum nyalakan video. Yuni, apa itu hukum Ampere, Yuni? Atau kalau susah, silahkan. Bu, izin sebentar ngambil kacamata ya, Bu. Silahkan. Nah, lebih baik kayak gini kalau mau izin ke toilet ya. Atau kemanapun ya, silahkan. Yuni, bisa kasih tahu sama kita semua apa itu hukum Ampere? Saya, Bu. Iya, Yuni. Bisa? Oke. Ada yang bisa biar saya tuliskan poinnya? Izin, Bu, saya, Bu. Ya, siapa namanya? Resen ya. Kalau apa-apa langsung Resen aja. Rosi, Bu. Belum muncul. Coba Resen aja, bukan di video, di sini. Biar saya langsung. Oke. Rosi, silakan Rosi. Hukum Ampere itu, Bu, arus listrik yang mengalir melalui konduktor dengan medan magnet yang dihasilkan di sekitarnya, Bu. Boleh lebih diperkuat suaranya? Hukum Ampere itu, Bu, arus listrik yang mengalir melalui konduktor dengan medan magnet yang dihasilkan dari sekitarnya. Oke. Sudah bisa itu. Bagus sekali ya.
Jadi hukum Ampere itu kalau misalnya sebenarnya kita bisa bikin definisi itu berdasarkan persamaan. Oke. Kalau dari versi Shirossi seperti itu, kalau dari versi saya sama aja, cuman pemilihan katanya aja, redaksi kalimat yang berbeda. Hukum Ampere itu, Anda tahu bahwa hukum Ampere itu dinyatakan dengan rumus ini. Jadi kalau dalam kalimat hukum Ampere itu menyatakan bahwa terdapat apabila ada arus listrik dalam lintasan ampere S dalam suatu ada yang tahu bedanya mu 0, epsilon 0 sama K? Ada? Oke. Permitivitas yang mana? Ini apa? Baiklah, nanti disilakan diingat-ingat lagi ya ini apa ya. Biar ada PR kalian ya. Soalnya ini udah pernah kalian pelajarin. Jadi apabila ada arus dalam lintasan ampere S, kemudian kok jadi saya ngeblank ya. Apabila terdapat suatu arus dalam lintasan ampere S, maka akan menghasilkan suatu total flux magnet yang menembus suatu lintasan ampere S. Jadi arus bisa menghasilkan medan magnet, itunya artinya ya, arus bisa menghasilkan medan magnet. Begitu juga sebaliknya nanti. Kalau arus bisa menghasilkan medan magnet, maka nanti medan magnet juga logikanya bisa menghasilkan arus. Karena ini kayak irreversible. Gitu ya, bisa berkebalikannya. Nah, all current is encircled and thus all is used in Ampere's law. Jadi ketika di sini ada arus listrik dalam suatu terlingkupi ya dalam suatu lintasan ampere itu yang mana yang ini saya tandain? Amperian loop. Ini loopnya ya. Kemudian di sini ada arus. Nah, arus itu kan nggak bisa habang-habang sendiri ya. Pasti ada mediumnya kan, wadahnya kan di sini wire surface. Nah, sebenarnya di situ juga mu 0-nya. Nah, lalu ternyata setelah diteliti, ini kan suatu gebrakan baru ya hukum Ampere itu ya. Oh, ternyata itu gini, kalau sebelumnya ada muatan, ini perhatikan saya bikin warna biru. Ini warna aja. Ada muatan, ya kan? Bisa menghasilkan arus listrik, ya kan? Atau saya bikin Q menghasilkan arus listrik. Nah, terus kalau Q tidak bisa menghasilkan medan magnet, benar? Ini adalah hukum Gauss. Nah, ternyata si Ampere ini melakukan suatu terobosan. Dalam penelitiannya dia buat seperti ini. Ternyata kalau ada arus listrik, memang Q tidak bisa menghasilkan medan magnet. Tapi kalau ada arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Makanya rumusnya ini. Apabila ada arus yang terlingkupi dalam lintasan S, maka akan bisa menghasilkan total flux yang menembus suatu lintasan. Makanya ini dia. Paham sampai di sini? Ini adalah hukum Ampere. Ini yang katakan gebrakan baru, hukum Ampere. Gitu. Kalau bahasa anak mudanya, guys, memang muatan itu tidak bisa loh menghasilkan medan magnet. Muatan itu memang hanya bisa menghasilkan arus listrik. Tapi tahu nggak setelah saya turunkan rumusnya dalam suatu riset, muatan tidak bisa kita hasilkan medan magnet, tapi kalau arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Nah, datanglah pertanyaan, kalau begitu bisa sebaliknya kah gitu? Bisa sebaliknya kah? Nah, itu pertanyaannya. Apakah bisa medan magnet menghasilkan arus listrik? Nah, kalau kita saat ini udah tahu jawabannya iya. Zaman dulu tuh butuh waktu untuk melakukan riset itu. Nah, pertanyaan dari ini itu dijawab di sini. Arus yang melalui permukaan S1 adalah I. Oke, ini I. Kelihatan ya kursor saya ya. Ini. Kemudian
Namun arus yang menembus permukaan S2 adalah 0. Jadi ini ada arus menembus permukaan S1 ya. Tapi ternyata yang menembus S2 itu tidak ada. Padahal lintasan tertutup yang dibentuk kedua permukaan tersebut adalah sama, yaitu kurva C. Padahal ini sama-sama ada yang melingkupi. Yang melingkupi itu apa ini? Kurva C. Ini berarti ini yang melingkupi, ini kurva C. Kalau memang secara definisi yang dibilang si ampere itu ketika arus listrik dalam lintasan ampere itu akan bisa menghasilkan total flux magnet, ya kan? Dalam lintasan ampernya sudah terpenuhi, arus listriknya sudah ada, permitivitasnya sudah ada, ya kan? Kenapa tidak terjadi total flux? Jadi kesimpulannya adalah kenyataannya pada kapasitor arus tetap mengalir. Ini berarti hukum ampere bermasalah. Paham? Nah, paham sampai di sini? Arus yang melalui permukaan S1 adalah I, namun arus yang menembus permukaan S2 adalah 0. Padahal lintasan tertutup yang dibentuk kurva permukaan tersebut adalah sama dengan kurva C. Bisa sampai di sini? Tahu kan kenapa itu bisa 0? Halo? Ayo, kasih respon sama saya. Kasih respon sama saya. Tidak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kah? Nah, gini ya. Coba perhatikan gambar saya. Ini adalah plat S, ini adalah plat S2, ini adalah S1. Ada arus, ini kawat. Ya kan? Sudah. Ini saya katakan ini plat kapasitor saja ya. Ada jaraknya juga ya. Oke. Ini S1 ya. Ini adalah I. Sudah. Kemudian ini mereka itu dilingkupi oleh suatu lintasan tertutup kayak rangka daging, paha ini udah terlingkupi ini semua sama kulit luarnya. Sudah? Bisa sampai di sini? Nah, kalau misalnya si hukum apa sih namanya? Hukum ampere itu kan bilang kalau misalnya yang ini. Sudah? Hukum ampere itu rumusnya apa? Integral B ds sama dengan mu 0 kali I. Ini kan rumusnya kan? Ya enggak? Benar apa salah? Benar, Bu. Oke. Jadi pertanyaannya adalah di sini katanya. Arus yang melalui S1 adalah I. Nah, ini dia I. Ini I. Sudah? Namun arus yang menembus permukaan S2 itu adalah 0. Nah, yang di sini justru I sama dengan 0. Padahal lintasan tertutup yang dibentuk kalimatnya agak rancu ya. Padahal lintasan tertutup yang dibentuk kedua permukaan tersebut adalah sama. Saya ganti aja kalimatnya. Padahal lintasan tertutup dan sama-sama dibentuk oleh permukaan C. Nah, ini permukaan C. Oke. Sebenarnya 0 itu kalau misalnya kalian lihat ini dari perhitungannya, tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kalau saya kembali ke buku agak lama. Jadi kalau misalnya kalian hitung matematisnya, jadi ternyata setelah dihitung-hitung yang keluar dari sini itu tuh nggak A, bukannya bernilai sesuatu, tapi ternyata jadi 0. Gitu ya. Loh, ada apa gitu kan? Harusnya kalau sesuai dengan teori ini bulat-bulat ya dia menghasilkan nilai kan? Sama-sama tertutup, ada I-nya gitu. Berarti ada yang bermasalah. Sudah?
Oke. Bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Ternyata itu ya, kalau nanti kalian pahami, nanti berikutnya, hukum Ampere itu tuh hanya berlaku ketika muatan itu tidak ada jarak. Jadi nggak ada jarak sama ini. Area S1 dan S2 itu tidak berjarak jauh. Meskipun ada apa ya namanya, Amperian loop-nya. Jadi ini kan cuma satu nih, ya kan? Jadi kalau di sini ada lagi muatan, udah ini kan masih dalam satu nih ya, itu nggak bisa. Itulah kesimpulannya. Nah, berarti ada cacat di Ampere laws, tidak bisa universal untuk semua kasus. Nah, kenyataannya pada kapasitor arus terus mengalir dan ini berarti hukum Ampere bermasalah. Kalau dari perhitungan ini kan 0 ya, tapi ternyata ketika di eksperimen ini ada arus. Ini ada arus. Nah, sekarang yang benar ini mana? Perhitungan 0, tapi eksperimen ada I. Kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi di sini dia. Masalah ini diselesaikan oleh Maxwell, sehingga hukum Ampere dapat berlaku lebih luas atau dapat berlaku secara universal. Bagaimana idenya? Tinjau suatu kapasitor keping sejajar. Banyaknya muatan pada masing-masing keping memiliki ini salah ya. Tinjau suatu kapasitor keping sejajar. Banyaknya muatan pada masing-masing keping itu dapat kita tuliskan dengan rumus berikut ini. Jadi di sini ada keping, di mana di sini kita berikan di sini kita hubungkan dengan sumber arus, di sini kutub positif, di sini kutub negatif. Ini mengandung muatan. Saya bikin ini muatan positif contohnya kan. Ini saya misalkan kutub negatif. Nah, meskipun ada space antara keduanya, tapi ternyata ketika di sini saya aliri arus, ya kan? Ini ada arus juga. Berarti ya kan? Hukum si Ohm tadi, hukum si Ampere tadi bahwa ini integral tertutup B ds itu sama dengan mu 0 I. Berarti ini benar sebenarnya kata si Maxwell. Jangan kita salahkan hasil penurunan rumus si Ampere, yang dibilang dia itu benar, tapi sini saya sempurnakan, diturunkannya lah. Masih ingat nggak kalau misalnya dalam kapasitor, kata si ini bayangin aja ya kata si Maxwell ya, Q itu kan sama dengan C kali V, di mana C itu rumusnya itu apa? Apa rumusnya? Sorry, tadi keluar ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, sorry. Bentar ya, dia nggak mengganggu ketampilan saya sama visual video. Oke, di mana Q sama dengan C dikali V. Nah, C itu rumusnya apa? Ayo. E kali D itu apakah definisi dari V? Ayo. Iya. C itu dapat dituliskan kapasitansi ya, itu dituliskan dengan rumus E0 epsilon 0 kali A dikali B. Nah, si V itu adalah E dikali D. Bisa? Jadi kan kenapa E kali D? Ini sih memang khusus di bagian jangan disamakan dengan V sama dengan I kali R ya. Jangan. Oke, jadi ini definisinya suatu tegangan itu berhubungan dengan sumber arus atau GG listrik ya kan terhadap jarak muatan tersebut, jarak dua muatan gitu ya. Jadi ini adalah rumusnya. Sorry ya, dari tadi saya terlempar ya di kalian ya. Iya, Bu. Ya, sebentar, sorry ya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Kita lanjut kembali. Nah, sampai di sini bisa? Nah,
kalau begitu kita tinggal turunkan saja rumusnya. Tinggal apa ya namanya? Tinggal kita bagi-bagi seperti itu. Nah, ini kan bisa dibagi ya kan? Bisa dibagi sehingga rumusnya tinggal epsilon 0 A dikali E. Nah, A dikali E ini adalah sama dengan pi E. Inilah adalah rumus muatannya. Itu. Oke. Nah, jika kapasitor dimuati, ya kan? Jika kapasitor dimuati atau dengan mengalirkan arus ya, dengan cara kapasitor itu dimuati muatan dengan cara seperti apa? Dengan cara mengalirkan arus. Maka laju perubahan muatan menyatakan arus konduksi sehingga bila diambil turunan terhadap waktu akan diperoleh ini. Saya ulangi lagi, jika kapasitor dimuati dengan mengalirkan arus, maka laju perubahan muatan menyatakan arus konduksi. Jadi yang ini adalah lajunya itu adalah arus konduksi namanya. Tapi ya udah nggak apa-apa, arus konduksi. Oke. Perubahan muatan menyatakan arus konduksi. Oke, sehingga apabila diambil turunan terhadap waktu diperoleh rumus ini. Nah, rumusan I itu apakah banyaknya muatan terhadap satuan waktu, benar? Iya kan? Nah, Q-nya itu saya masukkan yang ini. Yang ini saya masukkan ke sini. Menjadi D epsilon 0 PE per dt. Bisa sampai di sini? Ya kan? Sampai sini bisa kan? Ini kan I. Nah, jadi nanti dia bikin, karena ini turunan, dibuat dia kayak gini. Jadi udah saya buat aja di sini ID sama dengan, saya keluarkan epsilon 0 karena suatu konstanta. Ya kan? Saya keluarkan, ini sama dengan epsilon 0 D PE per dt. Nah, ini ada rumus yang baru, tolong nanti diingat. Nah, kalau yang ini namanya adalah arus perpindahan. Oke, sampai di sini bisa? Sampai di sini paham? Paham. Paham. Kita lanjut, bisa kita lanjut? Oke. Ini yang terakhir tentang Ampere law, karena nanti setelah Ampere law kita ke Faraday. Dengan koreksi Maxwell tersebut, maka hukum Ampere dalam bentuk yang umum, kan, bisa kita pakai. Tadi bentuk umumnya itu apa? B ds sama dengan mu 0 kali I in. Oke. Nah, dikoreksi sama siapa tadi? Sama si Maxwell. Oh, enggak ada tuh ide kan? Ide kan sudah ada kan? Nah, jadi menurut si Maxwell, I in itu sama dengan I total. Nah, menjadi rumusnya integral B ds sama dengan mu 0 dikali I total in. Oke. Di mana I total itu sama dengan I ditambah ID in. Nah, kalau begitu ini sama dengan, kita kalikan ke dalam semua ya. Mu 0 I ditambah mu 0 epsilon 0 d pi per dt. Nah, ini adalah hukum Ampere yang lebih umum. Gitu. Ini saya ganti warna putih saja, saya bikin di sini. Ini tetap namanya hukum Ampere, tapi hukum Ampere Ampere menjadi lebih umum atau universal. Berarti bisa dipakai dalam segala case, ya kan? Ya. Ini, nah, kalau begitu kita kembali ke gambar yang tadi. Ini kan ada permukaan S1, ini ada permukaan S2, ya kan? Di sini ada arus, ya kan? Di sini, nah, ya kan? Ya kan? Di sini ada ruang lingkupnya itu, ya kan? Sebesar Ampere law-nya, Ampere loop ya, Ampere loop namanya C. Oke, ya kan? Di sini ada I. Nah, jadi kalau secara tadinya sebelum si Maxwell bilang, oh ini ada arus ya kan? Ternyata dihitung-hitung ya kan, karena mereka tidak nempel, yang keluar dari S2 itu
I yang setelah dari S2 itu sama dengan 0, ya kan? Pada teorinya. Pada eksperimennya, sudah justru I pada S2 itu ada nilai. Nah, benar kok yang dibikin sama si Ampere, disempurnakanlah sama si Maxwell. Jadi rumusnya itu ini, integral B ds sama dengan mu 0 I ditambah mu 0 0 epsilon 0 dp, ya kan, per dt. Oke, dp per dt. Nah, jadi inilah itu yang membuat ada arus. Kalau ini oke lah bisa sama dengan 0, tapi inilah yang membuat arus karena ada yang namanya arus displacement. Seperti itu. Ya. Hukum Ampere yang dikoreksi oleh Maxwell menunjukkan adanya arus listrik ataupun perubahan medan listrik menimbulkan efek kemagnetan. Bisa? Bisa sampai di sini? Ya. Nah, selanjutnya ada contoh soal 1, oke. A parallel plate capacitor with circular plates of radius 1.1 meters is being discharged. Jadi untuk sebuah plat kapasitor yang disusun secara paralel, radius pertama itu sebesar 0,1 meter sedang di discharging. A circular loop of radius 0.2 meter is concentric with the capacitor and half between the plates. The displacement current through the loops is 2 ampere. At what rate is the electric field between the plates changing? Jadi selanjutnya ada juga nih circular loop atau circular loop sebesar 0,2 meter yang terkonsentrik dalam kapasitor, oke. Dan halfway between the plates. Dia itu ada di tengah-tengah plate-nya. Oke. Nah, jadi ada arus displacement sebesar 2 ampere. Nah, pertanyaannya adalah pada rate berapakah medan listrik akan berubah? Ya, jadi kalau misalnya kita bikin di sini, saya bikin warna merah biru aja kalau enggak ya. Di soal, oke. R sama dengan 0,1 meter. Oke, ada juga R dari si loop ya, saya bikin di sini R loop ya, RL sama dengan 0,2. Jadi ini misalnya ada plate, ya kan? Ini itu R1. Kemudian ini adalah loopnya kan? Loopnya sudah. Ini itu adalah R2. Sudah, R2 atau RL lah, RL saya bikin RL. Karena di sini circular loop. Kalau ini kan cuma radius dari si kapasitor kan? Nah, kemudian ada juga, nah di sini dia kasih tahu dia terpisah gitu antara halfway between the plates. Nah, the displacement current ID sama dengan 2 ampere. Ditanya adalah rate E-nya. Nah, sekarang saya mau minta kalian kerjakan masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit sambil kita break ya. Silakan sambil goyang-goyang boleh ya kan, biar agak ringan sedikit, biar agak nggak kaku badannya. Kerjakan. Siapa nanti yang selesai silakan raise hand. Saya akan kali 2 untuk yang bisa mengerjakan soal nomor 1, contoh soal nomor 1. Oke. Jadi langsung chat saja ya, udah raise hand terus chat saya Bu gitu. Jadi kalau raise hand kan nggak bisa kelihatan tuh siapa yang pertama kan. Jadi sudah saya Bu langsung raise hand. Oke? Oke ya, saya kasih waktu 5 menit. Saya izin break dulu ya. Silakan dikerjakan.
Ada yang belum, ada yang sudah bisa, silakan ayo. Saya langsung kali 2 poinnya, namanya saya catat 2 kali. Yuk, ini soalnya dari buku Holiday Reasoning. Silakan boleh dibuka bukunya. Ada soal, ada di situ. Ya, saya kasih dulu. Ini kenapa tidak ada yang kirim ke fitur chat ya? Apa ini ya? Saya, Bu. 7, ini siapa? Graciela. Oh, Graciela bisa. Andri. Graciela duluan ya. Oke. Graciela, kamu silakan raise hand. Siapa yang sudah selesai silakan raise hand. Terus direct message sama saya jawabannya. Sekarang sudah ada itu si yang masuk ya direct message-nya itu ke saya itu cuman si Graciela sama si Andri. Kevin raise hand tapi nggak ada kasih jawaban ke saya. Tolong siapa yang bisa langsung chat saya direct message, kemudian raise hand. Saya akan kasih kesempatan yang pertama kali itu untuk si yang kirim DM ke saya pertama kali ya. Tapi yang lain silahkan nggak apa-apa. Saya masih buka kesempatan. Graciela kamu buat tulisan tangan ya. Nanti kamu silahkan share screen. Oke, Graciela siap-siap ya. Oke, 3 orang. 1 menit lagi saya tunggu ya. Sampai jam 9.25. Bu, saya nggak bisa share screen, Bu. Bisa, Bu, saya fotokan jawabannya
Baru saya kirim ke WA, Bu. Baru Ibu yang share screen, Bu. Tapi sebentar ya, Bu. Saya rapikan dulu ya, Bu. Ya. Karena nanti kesempatan saya kasih sama yang lain. Untuk yang lain juga siap-siap tulis solusinya ya. Nanti saya minta untuk share screen. Baiklah, saya rasa cukup ya. Kita akan mulai. Aldo, tadi siapa ya? Si yang pertama kali kirim tas ke saya.
Oke, itu si saya lihat dulu fitur chat saya, jadi saya lupa. Oke, sudah cukup. Si Graciela, kamu sudah kirim ke WA saya? Ke WA, ke ini saya kirim, Bu. Ke WA bersama, Bu. Oh, harus WA. pelan. Tapi Oh udah iya. nggak apa-apa. Maaf, Bu. Saya unduh dulu ya. Baik. Sebentar. Tadi saya sudah close soalnya aplikasi WhatsApp. Sabar ya. Sabar ya, semua masih inisialisasi. Zoom saya. Saya pilih si Graciela karena dia duluan ya. Udah kelihatan kah? Semua? Sudah kelihatan? Ya, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, Graciela silakan dipresentasikan, Graciela. Saya cuman bantu sebagai fasilitator saja di sini. Kan kamu yang mau mendapatkan nilai. Silakan, Graciela. Kalau salah nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Kalian jangan takut-takut salah loh kalau sama saya. Silakan, Graciela. Jadi dimulai dari yang diketahui dan ditanya. Kalau yang diketahuinya itu kan tadi R-nya itu ada 0,1 meter. Baru R-loop-nya itu ada 0,2 meter. Baru ID-nya itu ada 2 ampere. Baru yang ditanya itu rate. Kan di soal itu ada tadi dikasih tahu rumusnya ID itu. Iya. Yang ID per N0 di R kuadrat N0. Apa rumusnya? Karena kamu hanya langsung buat di sini DE sama dengan. Nah, kan itu kamu bikin langsung kan? Apa rumusnya? Graciela, kamu tinggal bilang aja, saya tinggal tulis. Ayo, Graciela. Bisa, Graciela? Sebentar. Di slide ada di sebentar ya, Bu. Iya. Ayo. Yang ini, Bu. Yang ide yang ini bacanya apa ya, Bu? Yang E0 Halaman berapa? Saya coba clear all drawing. Ya, yang kan? disalib. Saya coba stop share ya. Kita lanjut ke materi kita tadi. Halaman berapa ya? Mana ya OneNote saya? Halaman berapa? Yang ini kah? Iya, Bu. Kemudian idenya sama dengan apa?
Yakin yang itu? Saya coba mundur-mundur ke belakang. Ayo, ada yang bisa? Selesai lah. Udah dapat pakai rumus yang mana? Karena gini Graciela, kalau kamu pakai rumus yang ini, ya kan, harus ada yang disubstitusi. Ini dapat tadi 2. Ini adalah ada lah nilainya. Kalau rate itu cuma langsung bulat-bulat kamu bikin di sini, nanti A-nya itu nggak ada. Jari-jarinya nggak berguna, ya nggak? Iya, Bu. Iya. Jadi memang harus dalam bentuk seperti ini dia. Ada yang bisa? Coba. Ya udah. Bu, Ya. itu kan nanti idenya sama dengan epsilon 0 jadi A dikali DE per DT, Bu. Di mana itu kan ada kan, Bu, D yang di bawah, Bu, yang ada kata ingat. Yang ini. Iya, Bu. Siapa namanya? Itu sama dengan E dikali A. Siapa namanya? EV, Bu. EV. Oke. Ini udah bisa saya hapus ya, yang ini ya. Saya hapus ya. Thank you. Saya coba hapus biar di sini. Tapi nggak apa-apa, Graciela nanti tetap dapat poinnya. Kita selesaikan. Warna putih saja. Solusi. Soal contoh 1. Ya. Tadi sudah diketahui R-nya itu sama dengan 0,1, R loop sama dengan 0,2 meter, ya kan? ID sama dengan 2 ampere. Udah. Tadi EV gimana, EV? Tadi kan, Bu, yang itu kita kan pakai rumus yang ini dulu. Yang ini dulu. Saya mulai dari sini aja ya. ID sama dengan epsilon 0 DE per DT. Terus? Jadi kan itu yang fluxnya itu, Bu, D fluxnya itu jadi A dikali DE. Oke. A dikali DE per DT. DE per DT. Oke, good. Tahu kalian dari mana itu? Halo, tahu semua dari mana? Itu yang ini. Ada yang ini. Kursor saya kelihatan nggak? Ini. EA sama dengan P. Jadi kalau misalnya D, P, E, ya kan? Maka nanti kita bikin di sini D, E dikali A, ya kan? Nah, masalahnya kan A-nya konstanta, makanya dikeluarkan keluar, makanya A dikali DE. Paham? Makanya di sini itu A dikali DE. Saya bikinlah di sini ya, di mana I itu sama dengan A dikali E. Paham jadinya? Paham sampai ke sini? Nah, paham, Bu. ya, kalau kayak gitu kan, ini kan ide. Sorry ya, nggak masalah sama kalian kalau warnanya berbeda-beda kan? Nggak apa-apa, Bu. Ya, masalah, Bu. Ya, apa-apa, Bu. Oke, jadi kita lanjut. Idenya kan sudah tahu tuh, tinggal masukin aja ini 2. Ini epsilon 0, berapa epsilon 0? 0,85. 0,85 kali 10 pangkat? Minus 12. Minus 12. Minus 12. Nah, A-nya ini berapa jadinya?
A-nya berapa? A-nya itu gunakan rumus VR kuadrat. Jadi VR kuadrat dikali DE per DT. Oke. Nah, saya pindahkan DE per DT karena kan ditanyakan rate-nya kan. Ya nggak? Sama dengan maka 2 dibagi 0,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali 3,14. Ini R2-nya R kuadratnya diapain? Saya pakai yang ini atau yang ini? Atau seperti apa? Paham nggak sampai di sini? Atau harus saya ulangin lagi? Ada yang kurang paham nggak? Oh, ada yang menjawab. Bingung saya kan? Kalau tidak ada yang menjawab, bingung saya. Ini ID. Nah, saya yang ditanyakan ini ya. Jadi ini saya pindahkan ke ruas kiri. Jadi DE per DT sama dengan ID per epsilon 0 dikali A. Nah, A-nya itu apa? Sama dengan ID dibagi dengan epsilon 0 dikali pi R kuadrat. Nah, sampai sini bisa ya? Tinggal kita masuk-masukkan. Nah, R-nya itu apa kita isi? ID-nya berapa? Arus displacement-nya sama dengan 2 ampere kan? Per epsilon 0 8,85. Salah atau benar? Benar. 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Minus 12. Dikali 3,14. Nah, R-nya itu berapa? Gimana? Ini tadi siapa dibikin R-nya adalah dikali 0,1. Iya. 0,1-nya itu kamu kurang ya? Atau cuman R-nya aja? R dari si plate-nya? R dari si plate-nya, Bu. Yang lain setuju? Ayo, berapa ini kita bikin? Si R-nya, ayo. Yang sudah menjawab, menurut kalian berapa? 0,1. 0,1 itu dari RL dikurang R atau memang dari si radius dari si circular plate-nya? Circular plate itu yang kayak gini tuh. Nanti ini kapasitor ya kan dikasih di sini, ini di sini. Kemudian ini kutub positif, ini kutub negatif ya kan? Ini jaraknya itu adalah R1. Kemudian loop-nya itu sekitar ginilah gini. Anggaplah ya 2 kali lipatnya. Loop-nya itu adalah saya bikin di sini R2 gitu. Bisa? Nah, berapa di sini? Iya, 0,1 kuadrat. Udah dalam meter ya. Jadi saya langsung ambil konklusinya aja ya. Hasilnya sama dengan berapa? 7,2 kali 10 pangkat 12. 2 kali 10 pangkat 12. Kali 10 pangkat 12 volt per meter per second. Oke. Jadi yang dapat poin sekarang Graciela dapat poin 2 ya. Oke, si EV dapat poin 2. Sisanya saya bikin 1 ya. Yang kirim ke DM saja sama saya jawaban. Graciela, Andri, Kevin. Ini namanya nggak ada yang kembar kan, kecuali si Daniel kan? Jadi Andri, Kevin kamu cuma 1 nama aja kan? Oke. Roni sudah benar, Aldora. Oh, udah. 5, 6. Roni, Aldora. Kalian 1 saja ya. Ini apa? Andri. Itu salah pula lagi, dirugikan pula. Berdosa saya sudah mengambil apa yang menjadi milik orang. Bentar. Ini idea tuh. Andri. Sudah, saya bikin 1, ini 1, ini 1. Oke. Sampai sini aman? Bisa, silahkan turun tangan. Waktu kita masih ada kan 15 menit. Nah, gini ya. Sebelumnya saya
mohon maaf, dengan sepenuh hati, saya benar-benar lupa bahwa saya itu belum kirim materi itu hari Selasa. Dan kebetulan juga kalian tidak ada yang mengingatkan saya. Jadi saya merasa berdosa sama kalian bahwa ini materi benar-benar baru sama kalian. Kalian belum ada belajar asinkronus di hari Selasa tersebut. Kedepannya saya minta tolong kalau misalnya ini saya bereskan semua, ya kan? Tapi kalau ada tugas atau apapun itu, tolong diingatkan. Saya juga manusia biasa yang bisa hilangkan. Cuman saya janji hari ini semua saya akan drop semua di minggu ke-16. Udah agak sedikit longgar, gitu ya. Saya dari pekerjaan saya. Jadi mungkin materi ini nggak akan sampai habis. Nah, saya sekarang ada 2 penawaran sama kalian. Saya akan sampai materi Maxwell itu selesai semua sampai di sini. Karena 15 menit, nanti kalau misalnya ada lanjutan-lanjutan. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Kira-kira kalian bersedia nggak kalau kita lakukan Zoom untuk menyelesaikan materi ini? Atau kalau misalnya nggak ada waktu, tapi ini atas kesepakatan bersama ya, bukan keinginan saya. Kalian yang memang bersedia. Karena saya sudah, salah satu pertanggungjawaban saya adalah tolong boleh nyalakan videonya semua biar saya lihat. Yang bisa nyalakan video biar saya lihat. Oke. Ya, salah satu bentuk saya belum nyalakan video ternyata. Sorry. Salah satu bentuk rasa tanggung jawab saya adalah saya bersedia kalau kalian mau kuliah Zoom. Jadi kalau materinya kurang paham di sini 1 kali lagi via Zoom. Gitu. Graciela boleh low hand? Ya. Nah, tapi kalau nggak bersedia, kalian ya kan yang nggak ada itu kan asinkronusnya ya. Kalian belajar sendiri dari video. Nah, minggu ini saya akan minta asisten untuk kalian belajar soal-soal tutorial. Kayak gitu. Jadi ini kesepakatan bersama. Jangan nanti di ending-ending dosen lupa memberikan materi, dosen ini jangan. Nanti waktu ngisi kuesioner. Gitu. Jadi saya sudah memberikan penawaran, saya bersedia. Mau asal jangan hari Sabtu, karena hari Sabtu saya ada kerjaan untuk mengawas DMSC. Gitu. Jadi ya kalian lah gimana. Karena waktu kita masih ada sekitar 13 menit lagi. Kalau mau Zooman silakan hari apa. Saya kecuali kalau bisa jangan minggu ya, tapi kalau memang terpaksa ya saya atur-atur lah. Sabtu memang saya nggak bisa dari pagi sampai jam 5. Kalian mau nggak kita adakan Zoom meeting, kita selesaikan materi hari ini, tapi kalau saya stop record, saya post record. Di sini kita lanjut kembali, Faraday Law itu menunjukkan bahwa hukum induksi Faraday menunjukkan bahwa perubahan medan listrik menimbulkan efek kelistrikan. Jadi kebalikannya, kalau tadi si Gauss itu bilang bahwa perubahan medan magnet itu bisa menghasilkan perubahan medan listrik, kebalik. Saya buat di sini. Kalau misalnya tadi hukum Gauss, saya bikin hukum Gauss, itu menunjukkan bahwa perubahan arus listrik bisa menghasilkan medan magnet. Nah, sekarang kebalikannya. Bisa nggak irreversible atau dibikin dibalik? Medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Ternyata bisa, dan itu dibuktikan sama si hukum Faraday. Gitu, ya. Nah, hukum Faraday-nya itu seperti apa? Integral tertutup E ds sama dengan negatif N dP per dt. Di mana di sini adalah flux yang terjadi. Medan listrik dalam suatu lingkup ds akan menghasilkan suatu medan flux dalam satuan waktu dan juga dipengaruhi oleh jumlah lilitannya. Nah, kalau begitu, maka dapat disimpulkan si Maxwell ini tuh saya bilang terlampau pintar, salah satu orang jenius yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi disempurnakannya semuanya hukum-hukum yang ada tentang kelistrikan. Yang pertama adalah hukum Gauss dilengkapinya. Nah, hukum Gauss untuk magnet yang ini, yang bahwa tidak pernah ada muatan dalam medan magnet, ya kan? Jadi hukum Gauss untuk kemagnetan itu selalu bernilai 0.
Oke, hukum ampere udah, ya kan? Yang ini adalah arus, yang ini nanti adalah fluxnya, ya kan? Nah, kemudian untuk Faraday sama dengan yang ini. Bisa sampai di sini ya? Jadi saya ini cuma reminder. Kenapa? Nanti akan kita pakai untuk menurunkan rumus hukum Maxwell. Oke, udah jam 9.56. Bisa sampai di sini? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau ditanya lagi? Nah, ini materi kita penurunan rumus kita minggu depan. Tapi tenang aja, ujung-ujungnya yang diperoleh itu cuma apa? Supaya mendapatkan ini. Itu aja, nggak ada yang lain. Gitu. Oke. Nah, ini sering dipakai nanti. Oke, EM. Siap. Tolong nanti ini dibahas ya. Mungkin akan seperti yang tadi, seperti yang soal yang sebelumnya saya buat, saya paling cepat. Kalau banyak kok, cuma penurunan rumus saja. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya stop record.